orang awam kan belum banyak kenal nih Ustaz, jenis-jenis irama atau lagu ya dalam tilawah Quran. Mungkin bisa diperkenalkan secara ringkas, Ustaz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Walnek dan rekan-rekan sekalian, ada Adinda Syamsuri Firdaus, ada Adinda Miftah Farid, dan Adinda Fatmawati ya. Iya. Mungkin tadi sudah dibahas juga, mohon maaf karena saya telat. Mungkin ada pembahasan mungkin barangkali berulang, tapi tidak apa-apa. Perlu saya sampaikan mungkin kepada para pemula terkait tentang nagom. Nagom ini sebetulnya pertama banyak nama gitu ya, istilah-istilah masing-masing daerah itu banyak perbedaan, tapi konteksnya sama. Kalau kita di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah nagom, tapi kalau kita di teman-teman kita di Malaysia atau rumpun Melayu yang lain seperti Brunei, Singapura, di sana lebih dikenal dengan istilah taronnum, ya. Sama-sama dari bahasa Arab, taron nama ya taron namu, taron numan gitu ya. Maknanya juga sama, nagom. Kalau bagi teman-teman kita yang di daerah Arab sana, mereka lebih mengenal dengan istilah maqamat. Maqamat itu jamak dari maqam. Jadi maqam itu istilahnya lagu-lagu induk. Jadi ada maqam. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Pertama, lagu itu secara umum, lagu Al-Quran gitu ya, ada dua aliran istilahnya. Ada aliran Hijazi atau Makkawi. Ini tidak begitu berkembang, karena memang cenderung variasinya tidak berkembang, hanya itu-itu saja, sehingga jarang dipakai dan jarang digunakan orang dalam musabaqah begitu ya. Paling digunakan orang dalam murattal, jadi imam gitu ya. Dan biasanya kalau yang ingin tahu bagaimana sih alirannya Makkawi, teman-teman yang pernah mendengarkan Barzanji gitu ya, Marhanan, nah itu biasanya lagu-lagunya Makkawi, aliran Makkawi atau Hijazi. Nah, yang kedua ada namanya aliran Misri atau dari Mesir gitu ya. Jadi yang mempopulerkan adalah Al-Quran dari Mesir. Nah, ada 7 cabang lagu pokok. Yang pertama itu lagunya Bayati. Ada yang mengatakan kenapa namanya Bayati, ya ada yang mengatakan asal katanya dari baitun, rumah. Jadi di Bayati itulah lagu-lagu pokok itu berasal sebetulnya. Mau yang lagu yang lain ada unsur-unsurnya di Bayati. Kemudian ada namanya lagu Soba, ya. Kemudian ada lagu Hijaz, ada Nahawan, ada Ras, ada Sika, ada Jiharka. Ada 7 lagu pokok. Tapi di Arab sendiri, terutama di wilayah Syria, mereka menambahkan satu lagi namanya lagu Kurdi ya. Sementara di kita di Indonesia mengatakan Kurdi itu sebetulnya hanya lagu cabang saja. Artinya kalau cabang bisa dia masuk ke Bayati, bisa masuk ke Soba atau Hijaz atau lain. Nah, yang paling tidaknya ada 7 lagu cabang itu. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mempelajari ya, karena ini adalah seni suara ya, tidak lain dia harus dipelajari dengan cara praktik gitu ya. Jadi bertemu dengan guru mengajarkan, kemudian kita praktekkan gitu ya. Meski ada yang mencoba buat semacam not balok gitu ya, tapi tetap mesti dipelajari dengan praktik, bertemu dengan guru. Kalau istilah dalam belajar Al-Quran itu ada talaqi wal musyafahahnya, kira-kira begitu. Tapi untuk pemula bisa saja sering-sering mendengarkan dulu, nanti ya bisalah nadanya seperti apa, bisa diikutin pelan-pelan gitu. Kira-kira begitu permulaannya Pak. Baik, Tad. Alhamdulillah. Jadi ada 7 macam, ada yang menambahkan dengan satu lagi Kurdi ya. Ya. Meskipun juga ada yang mengatakan ya, itu betul. Tidak cabang ya. Mungkin bisa dikasih contoh sedikit, Tad. Yang paling populer biasanya kan Bayati sama Nahawan ya. Betul. Ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa itu bukanlah urutan ya. Jadi jangan dipahami nanti setelah Bayati atau harus diawali dengan Bayati. Sebetulnya tidak. Cuma memang menjadi kebiasaan kalau kita bertilawah atau nagom itu biasanya diawali dengan Bayati. Itu seperti lagu pemula lah, lagu awal gitu. Nah, setelah Bayati terserah kita mau masuk ke Nahawan boleh, ke Soba juga bisa, Hijaz juga boleh, tergantung kebiasaan kita. Hanya kadang-kadang di Indonesia karena terlanjur kita mungkin senior-senior kita sebelumnya telah Bayati mungkin Hijaz, nah yang lain yang mengikuti coba masuk ke Hijaz. Tapi tidak mesti itu, mungkin kita bisa masuk ke Nahawan atau yang lain.
Oke, mungkin sekedar contoh. Mohon maaf mungkin agak sedikit berisik karena memang ini lagi saya di masjid ini, mohon maaf. Iya, iya, nggak apa-apa, Tad. Ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baru hanya berapa langgamnya saja. Bayati ini biasanya ada yang membawakan dengan 4 langgam, ya itu bayati. Oke. Ya. Nah, kalau kita bawakan nahawan, Maliki yaumiddin. Jadi mungkin awalnya berbeda gitu ya. Nah, mungkin bagaimana membedakan gitu terutama bagi pemula ya. Memang cara membedakan itu agak apa ya? Mungkin kita bisa ngasih gambar, mungkin kalau nahon agak sedikit tinggi, tapi sebetulnya enggak juga karena setiap lagu itu ada tangga nadanya, ada namanya tangga nada qoror. Qoror itu adalah tobakotus sautnya atau tingkatannya adalah nada terendah. Di atas qoror itu ada nawa, di atas nawa ada jawab, paling tinggi adalah jawabul jawab. Nah, setiap lagu-lagu tadi itu ada tangga nadanya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara membedakan setiap lagu, memang harus belajar. Jadi kalau bagi kita pemula, tanya sama aja Ustaz. Ya memang kesannya seperti itu. Nah, mungkin kalau saya kasih clue begini ya. Mungkin antara kita membedakan mungkin ini lagu dangdut, ini lagu rock gitu, umpama begitu. Dia sama-sama seni suara, tapi lama-lama mungkin karena kita sering mendengarkan di dalam alam pikiran kita atau rasa barangkali itu bisa memisahkan, oh ini masuknya ini lagunya lagu dangdut nih kayaknya. Kalau ini mungkin lagu rock, kira-kira begitu Pak Wame. Jadi susah juga bagi kita untuk ngasih tahu cara membedakannya itu. Ya. Biasanya kalau sudah terus didengarkan, dicoba itu rasanya akan berbeda kelihatan ya Tad ya. Betul sekali, betul sekali. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Masya Allah kita juga sudah dapat ilmu ya dari beliau, dari Ustaz Dasrizal. Nah sekarang saya mau masuk kepada chat room ya. Banyak sekali yang sudah bertanya, satu persatu coba kita sampaikan dan akan dijawab oleh para narasumber kita. Insya Allah ya, kita masih punya waktu kira-kira 1 jam lagi. Nanti yang akan bertanya langsung saya kasih kesempatan di akhir ya. Saya bacakan dulu beberapa chat yang bertanya melalui chat room. Yang pertama pertanyaan untuk Ustadz Samsuri nih Ustadz. Hadir pada hari ini ya di ruang Zoom kita ini. Bagaimana caranya agar suara kita bisa tinggi dan tidak mudah serak? Karena ada tinggi dan nafas nggak terputus. Nah, gimana cara itu Ustadz Samsuri? Padahal Ustadz. Ini pertanyaan dari Anita Rodatul dari Sidoarjo. Silakan Tad, jawab dulu Tad. Halo, Ustaz Samsuri. Mana beliau? Ustaz Samsuri masih monitor? Masih. Nah, tadi ada pertanyaan, Ustaz? Ya, tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau nada tinggi terus nggak putus gitu, suaranya nggak serak gitu? Gimana, Tad? Ada kiat-kiatnya? Sebenarnya sih tergantung dari latihan kita. Kalau kita sering latihan, ya insya Allah suara kita pasti akan berkembang. Kalau jangan latihan, kalau sekali-sekali latihannya itu berat gitu. Ada olahraga khusus atau makanan atau apa yang harus dijaga gitu Tad untuk suara? Kalau saya sih seringnya main futsal, Ustaz. Oh. Setiap sore diajak sama teman-teman main futsal. Nah, jadi nafas jadi panjang ya dengan makanannya. Iya mungkin. Kalau untuk makanannya sih, saya nggak terlalu makan yang minyak-minyak dan yang dingin-dingin, es gitu. Enggak.
Makan Supaya kayak pernapasan lancar. sayur-sayuran aja saya sering. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan nafas perut itu. Gimana tuh? Benar nggak itu? Untuk nyambung di tengah jalan itu. Gimana sebenarnya itu? Sebenarnya napas perut, napas dada sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Itu kembali lagi kita tergantung latihan kita, berapa sering kita latihan itu berdampak pada napas kita. Jadi Kalau panjang pendeknya suara itu juga, nanti gantung latihan ya. juga itu ada latihan khusus gitu. Misalnya latihan dengan menggunakan ayat yang panjang. Mungkin mulai kalau dicontohin itu mulai dari misalnya pakai surat Al-Fatihah. Itu mulai dari bismillah sampai ayat terakhir waladhdallin itu harus nyampe satu napas gitu latihannya. Seperti itu. Mungkin kalau pemula sih mungkin sebentar-sebentar, tapi kalau kita sering-sering latihan kayak gitu, insya Allah napas kita jadi panjang. Jadi Allah bisa karena biasa, kurang lebih gitu ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut, ini pertanyaan untuk Miftah Fadil dari Nurul Azhari, asal Sulawesi Selatan, Masya Allah. Bagaimana agar tidak tanafus saat tilawah? Gimana nih Farid? Baik, tidak tanafus ya. Jadi pertanyaannya masih berkaitan dengan yang barusan dijawab oleh kurang lebih sama dengan pernafasan ya. Jadi masalah pernafasan baik lagi ya. Jadi gunanya kita latihan nafas tadi itu yang tadi disampaikan sama Ustaz Mansuri, yaitu supaya nanti tidak terjadi tanafus ketika kita mengaplikasikan ke dalam ayat Al-Quran. Ketika kita lagi tilawah baca Al-Quran. Tapi untuk teman-teman yang mohon maaf mungkin saya termasuk nafasnya masih pendek ya. Nafasnya masih pendek, nafasnya tidak panjang. Tapi ketika nanti kita mengaplikasikan ke makro atau ke dalam ayat Al-Quran, sekiranya teman-teman mencari wakaf yang kira-kira kapasitas nafasnya itu sampai ya sesuai dengan kapasitas nafasnya. Jangan maksakan, misalkan pengen sampai, misalkan ya contoh dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, pengen satu nafas, mau gimana pun caranya pengen. Itu kan tidak mungkin ya. Mungkin sampai di 2 ayat, sampai di Ar-Rahmanir Rahim cukup, atau 1 ayat pun tidak masalah ya. Ataupun ketika di tengah-tengah ayat cari wakaf yang sekiranya bisa berhenti, kemudian nanti kita cari tidak untuk kembali memulai. Jadi tapi kalau untuk melatih nafas yang panjang juga, salah satunya tadi dalam pengaplikasian pada ayat itu, teman-teman mungkin coba-coba 1 kali 2 kali baca ayat yang panjang gitu kan, umpama 1 baris. Nah, kalau misalkan belum sampai, bisa diulang lagi dengan ancang-ancang nafas yang lebih dalam lagi. Mungkin bisa nambah 1 atau 2 kata gitu kan, setidaknya yang sebelumnya hanya sampai setengah. Nah, percobaan yang kedua atau ketiga bisa nambah setengah atau lebih dikit ya. Nanti insya Allah yang tadinya nambah dikit-dikit, insya Allah dari setengah baris tadi bisa jadi 1 baris. Ya. Jadi harus bertahap ya, tidak nafsu untuk langsung memaksakan diri ya. Betul. Tapi kalau memang teman-teman jangan memaksakan, ya carilah wakaf yang sesuai dengan kapasitas nafas kita. Nanti mungkin ya selengkapnya bisa dijawab oleh Ustaz Dasrizal dengan Ustazah Mutiah. Nanti beliau ini yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Saya hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu saja. Baik, terima kasih Farid. Nah, berikutnya dari Aunul Izzah Mahmudah. Ini untuk Muti nih. Dia dari Jakarta nih. Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan dalam belajar tilawah? Nah, ini juga salah satu godaan ya, apalagi untuk remaja-remaja kan. Jadi godaannya banyak. Godaan gadget, godaan lingkungan, godaan makanan, dan seterusnya. Nah, gimana supaya nggak bosan? Supaya konsisten? Gimana Muti? Silakan. Mungkin kalau Muti, kalau bosan itu artinya kita mungkin belum lebih dekat gitu. Jadi walaupun bosan, kita harus tetap maksain diri. Karena apa? Nanti insya Allah kalau misalnya kita udah terus-terusan sama
Quran, insya Allah dapat asiknya, dan insya Allah Quran nggak akan pernah membosankan. Seperti itu mungkin. Jadi harus terus-terusan atau apa namanya, jangan berhenti dulu yang sebentar gitu ya, jangan baru nyoba sebentar sudah berhenti gitu. Ada resep lain nggak dari Muti? Godaan itu ada nggak sih sebenarnya? Betul, ada. Nah, kalau Muti sendiri mungkin termasuk juga yang apa ya, godaannya gadget. Jadi pernah kalau misalnya pengen fokus itu kadang Muti sampai jauhin diri dari gadget dulu untuk sementara waktu gitu. Kadang-kadang offline dulu untuk beberapa saat, atau pernah sampai berhari-hari Muti tanpa gadget. Oh, kuotanya nggak dibeli gitu kali ya? Supaya nggak bisa main. Sengaja. Iya, sengaja. Sengaja nyusah-nyusahin diri gitu. Jadi intinya kita harus coba-coba terus yang agak lama, baru bisa menghilangkan rasa bosan itu ya. Ketemu nikmatnya ya, betul. Baru ketemu nikmatnya ya. Masya Allah. Baik Muti. Nah berikutnya, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu oleh Ustadz Dasrizal nih, dari Hafed. Assalamualaikum, saya Hafed ingin bertanya, bagaimana cara mengaji atau bertilawah hingga masuk ke kolbu, ke hati? Biasanya yang dikenal dengan kata zauk. Menurut pendapat Ustadz atau Ustazah seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar lafaz nih Ustadz, tapi pengennya ya menyerap ke kolbu katanya gitu. Ada kiat-kiat khusus dari Ustadz Dasrizal? Insya Allah. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya, luar biasa. Iya. Ini memang tugas berat sebetulnya bagi bukan hanya kalangan qari, tapi untuk seluruh umat muslim yang membaca Al-Quran barangkali ya. Terutama untuk qari tentunya. Halo? Feeling gitu ya. Adalah memang membaca mata untuk supaya tampil kita. Bagaimana kita halo, connect ya? Ya. Oke. Iya. Saya pernah membuat semacam kata-kata. Mudah-mudahan ini cukup menarik. Di setiap pelatihan saya sampaikan bahwa kalau kita ngaji dari hati, insya Allah ada yang mengatakan apa yang datang dari hati akan sampai ke hati gitu. Kira-kira begitu, Bang. Nah, kalau kita baca Qur'annya dari hati, insya Allah berarti kan menyatu dengan kita. Insya Allah ketika orang mendengarkan, itu orang merasa terbawa begitu. Tapi saya ngomong begini bukan berarti saya ngajinya sudah sampai di tahap itu, mungkin belum ya. Masih jauh lah, saya masih belajar juga. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah selaku seorang qari dan qari'ah, mungkin sepatutnya kita juga belajar untuk mempelajari dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan berbahasa Arab, sama seperti kita lirik dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, kita hanya sekedar nyanyi ya, mungkin hanya sekedar suara begitu saja, tapi tidak sampai feel yang ingin kita sampaikan. Kira-kira begitu. Artinya gini, ketika suasana kebatinannya yang harus kita sampaikan adalah sedih, tapi kita sambil gembira, tentu kan tidak sampai feel-nya. Nah, sama halnya dalam membaca Al-Quran, sekiranya yang ayat-ayat kita baca itu adalah ayat-ayat doa, berarti kita meminta sama Allah ya, ibaratnya kita meminta, kita merintihlah sama Allah gitu ya. Kalau seandainya kita membaca ayat-ayat tentang neraka ya, kita jangan bacakan lagu-lagu yang sifatnya gembira gitu kan, itu kan tidak akan sampai jadinya. Kira-kira begitu. Yang pertama tadi kita bacanya betul-betul dari hati, supaya sampai juga ke hati yang mendengarkan. Saya sering sampaikan yang mendengarkan kita baca Quran bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup itu dengar gitu ya. Mungkin barangkali hewan-hewan juga mendengarkan, kan makhluk Allah juga. Kemudian kalangan jin barangkali juga mendengarkan bacaan kita gitu ya. Nah, ya kita cobalah untuk membaca Al-Quran betul-betul dari hati. Kedua ya, kita juga belajar sedikit-sedikit dasar-dasar bahasa Arab, supaya pertama kita tahu seandainya kita wakaf yang tidak menyalahi bacaan atau maknanya di mana, dan ibtidah atau memulai bacaannya yang seharusnya di mana, jangan sampai salah. Kemudian betul-betul sampai apa yang dikehendaki oleh makna ayat.
Kira-kira begitu, Pak. Jadi mungkin termasuk juga pelan-pelan kita belajar memahami makna ayatnya ya, Tad, ya. Supaya kalau dengan paham artinya kan harusnya juga akan lebih sampai ke hati ya. Iya, betul. Saya ingat dalam sebuah hadis, kalau tidak salah ya, bagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat itu sambil menangis gitu ya. Artinya nangis karena mungkin ketika kita sholat, kita paham maknanya bahwa kita betul-betul meminta pada Allah, kita mengadu sama Allah, kita menyampaikan keluh kesah kita sama Allah, sambil kita mengakui kesalahan-kesalahan kita sama Allah. Nah, sama halnya barangkali ketika kita baca Al-Quran, sekiranya kita belum bisa memaknai maknanya, barangkali kita mencoba juga membaca Al-Quran seolah-olah kita dalam keadaan sedih. Sedih dalam arti kata ya kita mengadulah sama Allah, kira-kira begitu. Karena tidak bisa juga kita pungkiri Bapak-Bapak Ibu sekalian dan para peserta webinar sekalian, sebetulnya lagu-lagu yang luar biasanya adalah memang ada ciri khasnya masing-masing. Seperti contohnya lagu Ros, itu kecenderungannya adalah lagunya gembira gitu ya. Kalau kata orang Malaysia itu cergas gitu ya, atau apa ya, lantang gitu. Kalau kemudian ada lagu-lagu namanya lagu Soba, itu pembawaan dasarnya adalah sedih gitu ya. Ada yang lagu namanya Hijaz, itu biasanya digunakan untuk menyeru, untuk meminta doa dan segala macam. Nah, harusnya seorang qori harus juga bisa memahami, oh lagu Ros ini biasanya cocoknya mungkin untuk lagu-lagu yang mungkin bercerita tentang sebuah perjuangan gitu, jihad dan seterusnya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari siapa tadi, saya lupa yang tanya tadi. Itulah kira-kira beberapa tips ya bagaimana kita bisa membawa bacaan Quran kita itu ke hati. Nah, untuk mendengarkan atau untuk mencoba merenungkan bacaan itu, mari sejenak kita minta tolong nih, kita meminta kepada Ustadz Dasrizal untuk membacakan untuk tilawah kira-kira 5 menit. Mudah-mudahan menambah perenungan kita dan membawa kepada kolbu kita. Pada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Allah, Allah, Masya Allah. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, Semakin Masya kita Allah. mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, semakin kita bergetar hati kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan kita masuk ke segmen terakhir, nanti akan ada sekali lagi ya penutup dari Muti yang akan juga memperdengarkan tilawatul Quran dari beliau. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berulang ya. Saya screening saja pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini ada pertanyaan private yang dititipkan ke saya untuk semua narasumber. Pertanyaannya begini, apa yang berubah atau apa manfaat yang utama yang dirasakan dengan dekat dengan Al-Quran, dengan setiap hari membaca Al-Quran, bahkan setiap hari tilawah Al-Quran. Jadi apa kira-kira yang berubah dalam diri, dalam situasi kehidupan atau dalam pribadi? Nah, ini mohon dijawab oleh seluruh narasumber. Mungkin saya mulai dari Farid dulu nih, Faridil dulu. Silakan Farid. Apa kira-kira yang dirasakan berubah dengan dekat dengan Al-Quran ini?